kalian terpancing dengan babi. Karena Tuhan tidak mungkin ketika mengatakan jangan kau makan babi, haram itu bagimu, malah menjadi halal itu bagimu. Oke, Itu, boleh Bang, saya tanggapi Bang Suma? Boleh, silakan. Ya, artinya begini, yang seperti Bang Suma sampaikan itu terkait dengan pemikiran dan narasi Bang Suma. Tetapi kalau di luar konteks firman Tuhan yang Petrus adalah rasul yang dipakai Kristus, ya saya percaya bahwa dia itu mendapat penglihatan, dan apa yang dia catat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 11 dan berakhir pada ayatnya ke-16 itu dia harus menceritakan ulang. Nah, kalau Petrus itu tidak dipakai oleh Yesus, ya boleh, Bang Suma boleh mengatakan hal demikian. Tetapi ini Petrus adalah rasul. Ya, tapi kan Yesus mengatakan barang siapa, Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, kan gitu. Terus Yesus mengatakan tanda-tanda orang percaya adalah melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Nah, aku tidak pernah melakukan makan babi. Kenapa Anda tidak ikuti? Yesus jangan makan babi. Katanya percaya Yesus selamat. Tanda-tanda orang percaya adalah mengikuti pekerjaan Yesus. Pernah nggak Yesus makan babi, Bang? Ya, secara Alkitabiah tidak tercatat bahwa Tuhan Yesus makan babi. Nah, Tapi yang di sini pada saat penglihatan Petrus bahwa segala sesuatu benda yang turun berupa kain dan di dalamnya berisi segala berbagai jenis binatang itu Petrus kan ada, Petrus. tidak dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan sehingga mengurahkan Petrus. Kan Yesus. Berarti Yesus yang harus dipercaya. Barang siapa percaya Yesus tidak binasa. Nah, Yesus mengatakan tanda-tanda orang percaya kepada saya adalah melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku tidak memakan babi. Maka yang percaya kepadaku juga tidak makan babi. Anda malah makan babi, berarti Anda tidak percaya, kan begitu. Makanya nanti ketika 1 Korintus 3 ini disidangkan, Anda akan masuk ke titian di mana seluruh pekerjaan yang Anda lakukan itu diuji dengan api. Gimana dong? Ayo Bang, percaya Yesus, jangan makan babi. Itu intinya. Kalau percaya Petrus, makan babi. Kalau percaya Yesus, jangan makan babi. Nah, Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal, Petrus atau Yesus? Yesus. Ya, gimana? Di mana dalilnya Tuhan Yesus berkata tidak makan babi? Di mana dalilnya? Dalil Tuhan Yesus berkata bahwa dia tidak makan babi? Dalilnya bahwa Yesus tidak makan babi? Tidak makan babi. Salah satunya Yohanes 14:31. Tuh, salah satunya, Bang. Terus bacakan. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Tuhan dan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Apa perintah Tuhan? Makan babi atau jangan makan babi? Perintah Elohim. Yang ngomong siapa? Yang bicara siapa di situ? Yesus. Nah, gimana dong? Aku senantiasa melakukan apa yang difirmankan. Apa yang difirmankan? Ada nggak firman Bapak makan babi? Firman Bapak itu jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Nah, itu artinya Yesus tidak makan babi. Ayo,
Berarti Kristen ini memang ya neraka bang, karena makan babi. Begitu sudah. Itu dalil. Gimana dong? Itu dalil. Gimana? Ayo, ibu ini ada nggak Yesus mengajarkan makan babi, Bu? Babi kan cuman hewan. Dalam argumen yang sering dibangun oleh Bang Zuma, poin utamanya didasarkan pada status historis dan teologis Yesus yang hidup sebagai seorang Yahudi yang taat hukum. Di dalam Perjanjian Lama, terdapat larangan keras memakan babi yang tertulis dalam Imamat 11 nomor 7-8 dan Ulangan 14 nomor 8 di mana babi dikategorikan sebagai binatang haram. Yesus secara eksplisit menegaskan posisinya terhadap hukum Taurat dalam Matius 5 nomor 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi berdasarkan ayat ini, beliau berargumen bahwa karena Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, maka Yesus secara otomatis juga mempraktikkan dan mengajarkan larangan memakan babi kepada murid-muridnya. Fakta bahwa Yesus tidak pernah sekalipun tercatat memakan babi atau secara langsung menyuruh murid-muridnya memakan babi, menunjukkan bahwa ajaran asli Yesus dalam hal makanan justru selaras dengan Islam. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 173, bagi beliau budaya memakan babi di kalangan umat Kristen modern adalah hasil dari teologi Paulus dan tradisi gereja setelahnya yang melonggarkan penerapan hukum Taurat, bukan ajaran asli dari Yesus itu sendiri. Ya memang, siapa bilang babi itu mobil? Bagai kan gak masuk akal. Bagaimana mungkin gara-gara makan babi kita masuk api neraka? Lah itu Yesaya 66. Jadi Yesaya 66. bagaimana? Ya- Jadi bagaimana Yesaya dengan orang mencuri? Yesaya 66 nomor 15, nomor 16. Tuh dalil. Itu kan perkataan tidak masuk akal. Masuk akal, berarti kau mengatakan firman Tuhan tidak masuk akal. Wajar kau masuk ke neraka. Firman Gara-gara Tuhan aja. makan hewan kita masuk api neraka. Berarti Ya, itu itu dalilnya. Itu dalilnya padahal Yesus. begitu. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 16 kau baca coba. Tunggu, saya ambil Alkitab. Silakan kau ambil Bible. Jangan kau sebut Alkitab, memuntah aku dengarnya. Kau ambil Bible, kau bilang Alkitab. Pret. Alkitab itu bahasa Indonesia. Nenekmu Bible itu kiper, bahasa Inggris. nenekmu kiper, pandai kali kau nipu. Mana ada Alkitab bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu Kau alkohol. itu cuma Kau yang kau. kau pandai ngomong agama orang, tapi yang kau tahu semuanya tidak benar. Bagaimana saya tidak bahasa agamamu, oh, bahasa Alkitab pun kau ambil. Bible kau Haruslah bilang saya Bible. Edis TV membahas Islam, dia pakai dalil Al-Quran, hadis, semua yang dia bilang terbukti. Kau Sesama Kristen orang tak bodoh. terbukti. Udah baca, diam itu. Baca tuh kitabnya Yahudi, Yesaya 66. Baca. Harus Udah kok. membuktikan dulu bahasa agama orang itu, buktikan. Kau sudah ambil kitabnya orang, kau nggak baca pula, gimana dong? Kenapa kau diam? Kau nggak baca? Baca itu, baca. Ya saya berapa? Yesaya 66. Siap-siap bulu pantatmu dibakar api ya. Orang yang mengharamkan babi lah yang dibakar api. Ya berarti Tuhanmu yang dibakar api kalau gitu, karena Yesus yang mengharamkan. Kau haramkan babi, tapi kelakuan Bukan kalian saya, yang kau haramkan. bukan saya yang mengharamkan, tolol. Tuhannya Yahudi, blow on. Masa kau sama hewan bermusuhan sampai 7 keturunan? Kau tanyalah itu Tuhan yang mengharamkan itu. Nggak masuk akal kau kado sama Iya, hewan. akalmu 7 memang keturunan. ada yang masuk di akalmu. Kalau firman Tuhan memang ada masuk di akalmu, kan Kalau nggak ada. manusia itu punya akal, punya pikiran. Tuhan yang melarang itu, bukan saya. Kau baca. Ayat berapa? baca. Yesaya 66. Nomor Ayat berapa 15. itu?
15 dan 16, silakan. Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta kaca seperti puting beliung untuk melapiskan murkanya yang berkobar-kobar dan hadinya dengan api yang menyala-nyala. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan pandangnya, dan banyaknya orang yang mati terbunuh oleh Tuhan. Nomor Gimana 17. salahnya itu cuma? 17, kau baca. Jangan berhenti dulu. Mereka yang menguduskan dan melahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang berada di tengah-tengahnya, yang makan daging babi dan binatang-binatang menjijikan serta tikus. Mereka semua akan binasa sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Tak bisa lah begitu cara berpikir Juma. Itu bukan berkata siapa makan babi dihukum, bukan begitu maksudnya. Jadi bagaimana dengan orang yang mencabuli, mencuri, itu masuk surga bagimu? Hanya makan babi masuk api neraka. Bagaimana? Kau mau ngomong apa? Itu Tuhan yang Aku mau mengatakan. ngomong apa? Alkitab ini menerangkan dengan jelas, dengan yang apa? bijaksana, tapi kau membalikkannya dengan logika yang bodoh. Aku mau Tadi itu bagaimana sama yang dibakar tadi di situ pemakan apa? maksudnya bukan begitu, cuma bukan maksudnya makan babi langsung mati neraka, bukan begitu maksudnya. Logikamu kok begitu? Jadi Kau apa maksudnya? menerangkan agama orang. Jadi apa Tapi maksudnya? kau tidak Itu kitabnya Yahudi bukan tidak kitabmu. tahu caranya. Itu kitabnya Yahudi bukan kitabmu. Kau kalau membenci Tuhan Yesus, Lu kok Tuhan cari Yesus dibenci? alasannya. Dengan bahas babi Yesusnya lagi yang dijual tuh orang si bule ini. Kenapa kau membahas Kristen dengan fitnahan? Itu bahas kitabnya Yahudi, tompel. Yesaya itu kitabnya Yahudi bukan kitabnya Kristen. Perkataan begini bukan maksudnya makan babi Bukan. masuk api neraka cuma. Lu apa? Jadi apa? Jadi Pakai apa itu? akalmu. Kau pakai akal, kau akal-akalan. Kau baca dalilnya itu apa maksudnya? Aku orang nggak belajar agama aja nggak kayak kau Oh, bodoh. pantasan aja, pantasan aja, Aku pantasan. orang awam nggak mengerti Pantasan agama. aja, pantasan. Mereka yang menguduskan diri dan mentahirkan diri di taman-taman surga yang mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka yang makan babi, binatang menjijikan dan tikus. Jadi bagaimana dengan orang Islammu yang suka Kenapa kau bahas mencabuli, Islam? yang Islam suka tidak makan mencuri? babi, wey. Bagaimana masuk surga? Islam tidak makan babi. Yang dibahas di situ makan babi. Jangan kau bahas yang lain. Jadi hanya karena babi Jangan masuk kau neraka. bahas yang lain. Jadi hanya karena makan babi masuk ke neraka. Dalilnya begitu. Kau mau Kau apa? yang bodoh mengartikannya. Dan Lo kok yang artinya bukan bodoh? begitu. Mengikuti orang yang di tengah-tengahnya makan babi dan makan tikus. Udah Bukan pura-pura. begitu artinya. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Makanya kau baca Alkitab itu jangan sepotong-potong. Kau baca dari awal sampai akhir supaya kau tahu artinya. Tanya dulu kau tentang Ku tanya siapa dulu penghuni kau. neraka ini yang kau buat Gue judulnya. tanya dulu kau. Nah, Penghuni kau neraka buat judul simpulannya. siapa penghuni neraka. Aku tanya kau Ya Kristen lah. Siapa Kau lagi? dia Kristen. Oh iya pasti. Mau dalil? Mau Kami dalil? orang dengarkanmu dulu, janganlah kau dulu ngomong terus. Kami orang Kristen mengampuni dosa kami Tuhan Yesus, sedangkan kau mengampuni dosamu kamu sendiri yang mengampuni. Jadi yang masuk api neraka itu kau. Parah. Karena kau Parah, dosamu kau parah. sendiri yang menanggung. Parah. Dah. Kau diam. Kau diam di bilang bawah. orang Kau cuci Kristen. kloset. Kau cuci kloset di bawah makan babi. Kau udah baca dalilnya. Kau sudah baca dalilnya. Kau mau cari apa lagi? Hah? Kau mau tuduh Tuhan itu bodoh? Karena bikin dalil begitu. Nenekmu kiper, urusanmu lah itu.
bukan urusanku. Tunggulah waktunya, kau akan dibakar. Kok menangis, Bang? Hah? Kok nangis? Enggak ada enggak ada menangis Bang. Ini barusan. Enggak ada, cuma ini aja Bang, untuk Abang saya sudah dengarkan mulai tadi dan sebelumnya juga sudah ya. Buka kameranya lagi ya, Bangku. Ya. Ya, sekolah teologi ini kan, sarjana teologi ini kan. Masih di leher, Bang. Masih digantung. Masih. Apa? Itu tanda kutuk masih digantung di leher. Itu wajib Bang. Wah, pantasan aja masih blow on. Simbol atau lambang itu, salib itu adalah lambang kemenangan bagi Kristen. orang percaya, ya bagi orang percaya. Kemenangan juga bagi iblis itu, Bang. Kemenangan, tapi bisa juga ditaklukkan oleh sang. Gak ada urusan, gak ada urusan. Yang jelas salib adalah kemenangan. Kalau saya melihat Abang seperti ini Bang, hanya saya lihat seperti ini, ujilah roh. Itu kembali saya sampaikan kepada Abang yang artinya roh yang mana Abang pakai sebenarnya, kan gitu, ya kan? Ini tertulis di kitab 1 Yohanes 3 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Ya, nabi-nabi palsu. Yang enggak, iya palsu yang dong. artinya di sana kita harus uji itu. Abang Mari kita uji. Apakah benar? Mari kita atau uji. tidak? Mari kita uji, Bang. Apakah benar ajaran yang menghilangkan hukum Tuhan? Apakah benar ajaran roh? Apakah benar ajaran roh yang mengajarkan, menghilangkan, melenyapkan, membatalkan hukum Tuhan? Apakah itu roh Tuhan atau roh setan yang mengajarkan itu? Melenyapkan Bagi hukum kami Tuhan. tidak ada yang bagi yang kami yakini bahwa hukum Taurat itu tidak ada yang artinya itu dihilangkan atau dimusnahkan, tapi itu digenapi. Kalau babi haram digenapinya gimana? Yaitu adalah sebuah kemerdekaan diberikan kepada orang Kristen yang artinya merdeka gitu. Bukan karena soal makanan kami ini yang artinya. Inilah roh yang ada di dalam diri Anda ini yang harus diuji nih. Orang Tuhan mempersyaratkan di Eden soal makanan. Sampai Adam diusir dari neraka soal makanan. Anda tidak permasalahkan masalah makanan. Justru makananlah yang melemparkan Adam dan keluarganya keluar dari surga. Gara-gara makanan. Jadi makanan itu luar biasa. Makanya di Islam itu makanlah yang halal dari bumi. Wala tattabi khutuwatis syaitan, dan jangan engkau mengikuti syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata. Setan datang merusak tatanan otak waras manusia dari aspek makanan, Bang. Makanan, karena manusia tidak makan 1 jam sudah mulai pikirannya makanan. Tidak makan 2 jam, 3 jam, 4 jam sudah mulai pikirannya makanan. Cari makanan. Mana ada makanan? Mana makanan ini? Mana makanan? Dari sanalah iblis masuk, bahwa makanan ini cenderung menjatuhkan manusia. Orang jadi koruptor karena makanan. Orang jadi pencuri karena makanan. Orang jadi perampok karena makanan. Orang bunuh-bunuhan karena makanan. Maka iblis datang untuk menghancurkan manusia dengan pola makanan tersebut. Jangan kau makan babi. Kenapa ada larangan makan babi? Karena dari segi makanan manusia bisa jatuh. Ketika dilarang makan babi, iblis pasti datang. Makan babi yo. Jangan makan buah pengetahuan. Iblis datang. Makan buah pengetahuan. Jangan makan babi. Iblis datang. Makan babi. Jangan Anda sepelekan
Adam aja kelempar dari Eden gara-gara makanan. Nah sekarang siapakah dia yang menghalalkan semua makanan yang diharamkan Tuhan? Iblis. Siapa pengikutnya yang makan semua makanan yang dilarang? Itu pengikut iblis. Itu menurut pandangan Abang. Enggak, itu pandangan Tuhan. Itu pandangan Tuhan. Tadi Yesaya 66. Iya kan? Yesaya 66 tadi kan? Yesaya 66 tadi abangku. Pandangan Abang, aku perhatikan Nomor 15, sesat. 16, 17. Tuhan datang. Tuhan datang membakar seluruh manusia, makan babi, makan binatang menjijikkan dan tikus. Itu dalil. Sedangkan Kristen seluruh makanan binatang-binatang dimakan. Ya Kristen dong yang dibakar. Kalau Di Kristen korupsi, boleh Bang, makan tikus, Bang. Korupsi lain cerita. Korupsi lain cerita, Bang. Itu lain cerita. Ini kita berbicara mengenai neraka dulu. Dalam perspektif itu Bang, pencuri. dalam perspektif itu dulu, dalam perspektif makanan dulu, Abang, kita lihat. Kalau mencabuli Mencabuli neraka pasti. Udah pasti Ya. tuh. Kecuali dia bertobat dari kalau banyak perbuatan-perbuatannya. istri, kalau Banyak istri tergantung. Kadang kalau dia banyak istri, lalu kemudian Anda jadikan sebagai suatu pelanggaran, Daud bagaimana? Yakub bagaimana? Salomo gimana? Ini kakeknya Yesus. Dan Anda akan bingung kalau saya tanya, Yesus berasal dari istri yang berapanya Daud? Daud punya istri ratusan. Nah, dari mana Yesus berasal dari istri ratusan ini? Bingung. Kalau Daud tidak beristri ratusan, Yesus tak ada. Bingung Anda kehilangan Tuhan nanti. kami nggak mau. Kami nggak mau tersesat karena oleh daripada teologis Abang, karena teologis nggak bisa. Abang adalah menyesatkan. Nggak bisa dong, nggak bisa. Kekeliruan fatal ketika seseorang atau satu ajaran mengklaim bahwa bimbingan roh atau hukum kasih telah membatalkan atau menggantikan syariat dan hukum-hukum tertulis Tuhan. Dari sudut pandang Bang Zuma, klaim tersebut keliru karena beberapa alasan fundamental berikut. Yang pertama, Tuhan tidak pelin-pelan. Tuhan yang maha bijaksana tidak mungkin menurunkan suatu hukum yang baku, kudus, dan kekal, lalu kemudian mengutus roh atau ajaran baru hanya untuk membatalkan hukumnya sendiri. Jika hukum itu dihilangkan, maka esensi keadilan Tuhan dipertanyakan. Roh Kudus justru menegakkan hukum, bukan menghapusnya. Secara tekstual, baik dalam nubuat kitab para nabi maupun ajaran para utusan Allah, fungsi utama roh atau bimbingan ilahi adalah untuk menuliskan hukum Tuhan di dalam hati manusia. Tujuannya agar manusia memiliki kekuatan untuk menaati hukum tersebut, bukan malah menjadi alasan untuk hidup bebas tanpa hukum. Yang terakhir, bahaya subjektivitas suara roh. Jika setiap orang bisa mengklaim mendapat bimbingan roh untuk mengabaikan perintah tertulis Tuhan, seperti aturan ibadah, batasan moral, atau makanan halal haram, maka agama akan runtuh menjadi anarki spiritual. Ukuran kebenaran menjadi sangat subjektif. Jadi singkatnya, Tuhan adalah cerminan dari karakter dan keadilannya yang mutlak. Ajaran roh yang sejati pasti akan menuntun manusia untuk semakin patuh pada hukum Tuhan, bukan menghilangkannya. Jika ada ajaran roh yang menghapus atau membatalkan hukum tertulis yang sudah ditetapkan Tuhan sejak awal, maka patut diduga itu bukanlah roh yang berasal dari Tuhan, melainkan interpretasi teologis manusia yang keliru. Coba, di mana larangan poligami di Bible? Ada? Ada larangan poligami di Bible? Mana? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Silakan, Bang. Ya. Bikin ayat. Ajak lembaga Bible bikin ayat baru. Sisipkan masuk. Tunjuk abangku, di mana larangan poligami? Mana? Yesus malah mengajarkan poligami. Hai, masalah generasi.
Abang perhatikan aja 1 Timotius 3 ayat 2 bang. Silakan Anda bacakan ke saya. Ternyata Paulus yang melarang. Ayo. Kupikir siapa? Paulus itu nggak ada nikah, nggak ada istri dia, wajar dia. Ayo. Kupikir 1 Tuhan yang melarang. Timotius. Tunjukkan kepada saya kalau itu larangan poligami. Silakan. Masalah generasi. Gimana? 1 Timotius 3 ayat 2 tadi ya. Hei Mas Solang, hancur sudah. Ternyata Paulus masuk jajaran Tuhan. Tengok, perhatikan. Ya, silakan. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang tak bercacat, Pemilik jemaat. suami dari satu istri, Pemilik jemaat itu apa? suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, memberi tumpangan, cakap, mengajar orang. Tidak ada dalilnya. Bagi kami kata dalil tidak ada bang, tidak ada kata dalil bagi orang itu. Ya, jangan jadi masukkan, mana larangan itu kepada kami. Itu biasanya kalau kata dalil itu dibuat ke hukum gitu. Larangan poligaminya mana dalilnya di Bible? Mana ayat Alkitab yang mendukung seperti itu bagi kami ya? Ayat itu Al-Quran. Biar saya ajarin dulu abang tentang teologis itu. Ayat Karena itu abang di Al-Quran, abangku. Ayat itu di Al-Quran. Pandangan-pandangan abang tentang Alkitab itu. Yang Ayat itu di Al-Quran, gak ada di Bible. Jadi itu ya, tidak ada satu ayat tadi yang melarang, yang artinya hanya Nggak ada larangan poligami di Kristen itu, nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Itu kalau menurut pemahaman abang. Mana dalilnya, Bang? Tunjukkan kepada saya dalilnya mana. Satu istri boleh, 2 istri. Mana dalilnya larangan poligami itu mana? Yesus di dalam Lukas 18 nomor 29-30, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh berlipat ganda saat ini juga. Tapi kembali ke bang, dengarkan aku dulu bang, masih sekali ini dulu, dengarkan dulu bang. Ini saya tegaskan kepada abang bahwa abang kena di kitab 1 Yohanes 3 yang tadi ya, yang artinya di sanalah ujilah roh, artinya ini salah, ini sarjana teologi kok begitu. Itu roh penyesat atau tidak? 1 Yohanes 4 Bang, bukan 1 Yohanes 3. Ya. Sarjana teologi, sarjana kesasar. Apakah abang ini roh penyesat atau tidak? Perlu diuji. Diuji. Begitu juga. Setelah saya uji, begitu juga Anda. Ini bisa membuat, yang artinya membuat begitu juga saudara. Emosi. Begitu juga saudara, kan begitu. Berarti roh yang abang miliki adalah bukan roh dari Tuhan Allah, tetapi melainkan roh daripada setan. Ya, kita uji. Roh dari setan bang, karena kita uji, jangan menuduh, orang menjadi marah lah, emosi lah. Tapi kalau memang abang berkhotbah contoh, itu bagaimana nggak marah kalau sarang setannya dibongkar? Cita, itu adalah buah-buah roh yang baik dari Tuhan. Tapi kalau memang kau perhatikan orang marah ketika kamu sampaikan itu firman Tuhan tadi, berarti kamu itu dapat kami uji bang, diuji bahwa kamu adalah roh penyesat. Artinya bang, yang masuk neraka jahanam tadi bang, abang yang pertama gitu. Terima kasih bang, itu aja bang. Saya nggak panjang lebar bang, nggak panjang lebar, nanti jadi marah orang abang seperti itu. Karena saya sudah baca itu, saya imani, artinya menguji roh daripada abang. Roh abang itu ternyata adalah roh menyesatkan. Roh menyesatkan yang artinya membawa kami ke dalam jurang gitu. Makan babi itu roh apa? Tidak percaya lagi kepada Tuhan kami.
Ya, makan Jadi babi itu mohon, yang Bang, mengajarkan mohon, Bang. roh apa? Roh apa Mohon, yang Bang, mengajarkan yang makan artinya babi? Bicara Pahami sendiri dia, kata sudah nggak bisa lagi tadi, diskusi roh, dia, Bang. apakah roh kebenaran dari abang atau roh sesat? Roh Kalau yang menurut mengajarkan makan pemahaman babi saya, itu roh pandangan dari saya, Tuhan atau roh dari sebagai setan? orang Kristen, bahwa abang adalah roh penyesat yang ada di dalam diri Udah, abang. terserah mula, suka-suka mula pemakan babi. Halo, dari gereja mana, saudara? Assalamualaikum Bang. Islam ya? Iya. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Selamatnya bukan semangat malam. Saya coba tanya langsung, tanya langsung. Emosi dia tengok sama saya, emosi nanti. Itu kenapa dipermasalahkan daging babi? Kenapa itu? Ya, saya cuma nanya, makan babi itu roh jahat atau roh Tuhan yang mengajarkan makan babi, gitu lu. Tidak ada roh jahat, tidak ada roh Tuhan. Ya daging babi itu ya enak bagi kami. Ya kalau bagi kamu haram ya terserah, kan itu. Bagi kamu dosa itu urusanmu itu. Tapi jangan kau persoalkan yang daging babi haram lah, ajaran apalah. Ya kan ada di dalam Bible yang kau pakai. Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Artinya pemakan babi itu bagus. Coba lihat, Jom. Yesaya 66 nomor 15 sampai 17. Tuhan akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus. Nah, itu bacanya. Itu bacanya. Bacanya begitu. Tuhan akan datang. Nah, itu tulisannya begitu. Itu tulisannya. Lah, itu tulisannya begitu, mau kayak mana? Tuhan akan datang membakar pemakan babi, mau kayak mana? Takut kau dibakar. Bukan dalil namanya. Itu ada tanggapan sama dalil. Itu bukan tanggapan, itu tertulis. Coba lihat, perhatikan. Coba kita lihat. Ya, kau baca lah di situ, kan ada Biblemu di situ. Kayak lagi gitu. Baca dalilnya. Oh, engkau yang punya kitab pun. Masalahkan dulu kan, Jom. Iya. Masalahkan kan? Iya, coba Ya kau bantah udah, dalilnya. dalilnya. Kalau seurusannya kita lihat Dalilnya- sama-sama di sini. Dalilnya itu begitu. Jelaskan gitu. Dalilnya begitu, mau kayak mana? Itu maksudnya. Dalilnya begitu, Tuhan akan datang membakar pemakan babi dan binatang menjijikkan serta tikus balau. Ah, mau kayak mana? Ya anak-anak Bantah aku itu. tahu itu kalau ngomong begitu. Anak-anak tahu tuh, tahu. Oh ya, terus Tapi kenapa nggak- kamu nggak bantah? Bantah. Itu caramu menolak dalil. Bacakan. Oh, nanti setelah dibacakan, tunjukkan. Nanti setelah ditunjukkan apa alasannya? Tidak begitu caranya, bukan begitu maksudnya. Baca satu perikop, kan gitu kalian itu orang Kristen kan biasa kayak gitu emang kan? Kita kan pengen tahu juga buktinya, betul apa tidak kan gitu. Ya Oh, kalau memang tinggal betul, ya baca. biar saya tahu kan gitu. Kau tunggal baca dalilnya pun. Gini, aku punya handphone cuma satu. Posisi saya Ayo. bukan di rumah. Ya udah baca dulu, biar kau turun aja dulu baca, baru naik lagi. Waduh, udah repot lagi nih kan. Itu kan ada bisa kau nampakkan dalilnya. Ini jeruk nipis. Ngopi aja kita dulu, kita ngopi. Kita berdebat masalah agama ini yang haram lah yang ini. Semua ajaran itu sama Jom. Udah paham kan? Apa? Ini aja Jom, kalau ajaranmu bagus, ajarkan kepada umat-umatmu. Ya ini aku sedang ngajarkan, jangan makan babi. Maksudnya, jadi jangan Karena masuk makan tasuk babi akan dibakar api neraka. Itu sudah kuajarin. Jangan masuk Udah, kapan Kristen kita ngopi, teman-teman. Kapan kita Nanti ngopi? kita dibakar api. Kalau udah kuajarin bos. Jangan makan babi, bahaya.
Enak bagi saya itu Jum, enak-enak. Nah, iya suatu tunggulah neraka berarti kan gitu abang. Santai aja. Halo, saudara Proditus. Semangat malam. Halo abang. Halo. Halo. Dari Kristen. Halo bang, santai bang ya? Dari Kristen abang. Iya bang. Ya bang. Oke, silakan buka kameranya. Maaf bang ya, nggak pakai baju bang. Ganteng kali abang ini bah. Wah, Cakep weh. Makan apa abang? tangan kok? abang. Wah orang pakai masker gara-gara nggak pede kok. Abang ganteng Kan kali. gitu loh bang. Siapalah yang melahirkan abang ini ganteng kali bah. Nggak tahu ini bang. Iya itu rezekinya lah abang ini. Dikasih Tuhan dengan kesempurnaan. Iya, sering baca Bible abang. Ya sering bang. Sering ke gereja juga. Ya bang. Oh. Di Bible itu yang akan masuk ke neraka siapa? Saya nggak jamin juga bang semua muslim masuk neraka itu bang. Bagi yang ragu-ragu tapi. Enggak, maksudku abang masih perawan. Hei, Masih. Iya ya. Di mana tertulis di Bible? bang ya kalau Di mana tertulis di Bible yang masuk neraka itu? aku yang masuk neraka bang yang kayak apa ya? Yang berhala-berhala itu bang. Sahabat Saiful Bahri, syukran. Yang berhala-berhala maksudnya emang? Maksudnya Nah, yang penyembah seperti apa itu bang ya? ya? Penyembah ilah-ilah lain lah gitu bang. Ilah lain dari Ya kalau ada yang ditanyakan bang, masalah kenapa Yesus berdoa gampang bang. Yesus apa jawabannya? Yesus berdoa, Yesus yang Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku bang, itu mudah bang. Ya Yesus kan di anunya bang memang seperti orang gila bang, ngomong sendiri bang, ngomong sama dirinya sendiri bang. Siapanya? Untuk Yesus. mengarahkan manusia. Oh, jadi Yesus ngomong sendiri itu Mengarahkan semua untuk mengarahkan umatnya gitu loh bang yang percaya. Yang percaya bang. Yesus berdoa itu untuk membuktikan dirinya ciptaan Tuhan atau Tuhan pencipta? Ya Tuhan pencipta bang. Oh, dia berdoa untuk Soalnya membuktikan. waktu dia datang ke dunia itu kan bang, orang Yahudi itu menolak dia bang. Oh iya. Sama juga yang Allahku itu mengapa engkau tinggalkan aku, sebenarnya itu mengarah kepada orang yang percaya bang. Ketika apa itu bang? Misalnya ketika banyaknya orang Kristen sakit bang, banyak yang kecewa bang. Dia kan ke ilah-ilah lain bang, misalnya cari-cari apa gitu bang. Maksudnya yang dituntutnya itu berserah gitu loh bang. Iya. Abang sendiri masih perawan? Yang saya tahu sih bang, tapi ya kita sih imannya masing-masing bang kalau masalah itu bang. Itu bagi pribadi saya gitu bang ya. Iya. Iya bang. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya mungkin Dari kacamata teologis yang sering dibangun oleh Bang Nggak Zuma, ada sih, Bang. tindakan berdoa secara logis menunjukkan adanya relasi antara pihak yang lemah
atau makhluk dengan pihak yang maha kuasa atau pencipta. Beliau kerap merujuk pada ayat-ayat di mana Yesus berdoa dengan sangat intens seperti dalam Matius 26 nomor 39 di Taman Getsemani. Ia bersujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." Fakta bahwa Yesus bersujud, memohon dan meminta pertolongan kepada Bapa atau Allah adalah bukti mutlak secara tekstual bahwa Yesus memposisikan dirinya sebagai ciptaan atau utusan yang bergantung kepada Tuhannya, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak mungkin berdoa kepada Tuhan lain karena Tuhan tidak membutuhkan pertolongan. Umat Kristen umumnya menyanggah argumen ini dengan doktrin kemanusiaan Yesus. Mereka berargumen bahwa Yesus berdoa dalam kapasitasnya sebagai manusia sekaligus memberikan teladan bagi murid-muridnya. Namun Bang Zuma mengkritisi balik logika tersebut. Jika Yesus memiliki dua kodrat yang tidak terpisahkan, maka saat ia berdoa, kodrat kemanusiaannya sedang menyembah kodrat ketuhanannya sendiri. Bagi Bang Zuma, konsep ini rancu dan tidak masuk akal secara logika teologis. Jadi kesimpulannya, menurut Bang Zuma, Yesus berdoa bukan untuk membuktikan dirinya Tuhan, melainkan secara gamblang menunjukkan bahwa ia adalah ciptaan, hamba, dan utusan Allah yang taat. Beliau menggunakan dalil-dalil peristiwa Yesus berdoa di Alkitab sebagai hujah utama untuk mematahkan dogma ketuhanan Yesus yang diyakini oleh umat Kristen modern. Oke, salam kenal ya Bang ya, abangku yang ganteng. Nanti ya semoga ini Bang dapat rezeki nanti, siapa tahu. Iya, iya. Kita berbagi berkat, Bang. Oke, thank you bosku, thank you. Yo. Hati-hati. Dadah Assalamualaikum, juga. Bang. Waalaikum Dadah. saudara. Dadah. Ya, abang kita ini peranakan Ethiopia. Halo, selamat malam. Halo abangku, Siti Sulaika. Halo. Bagus. Selamat malam. Malam juga abang, dari gereja mana? Oh, saya dari HKBP orang Batak. HKBP. HKBP. Oke bang, silakan buka kamera abang. Silakan bang. Buka kamera. Kenapa harus diurusi dengan makan babi? Oh enggak. Tadi itu berdasarkan 1 Korintus 3 aja. Semua pekerjaan akan diuji dengan api. Maksudku begini bang, kalau kita berdiskusi bang tentang yang begini, tentang kepercayaan, abang jangan asal mengucapkan isi-isi Bible kami, jangan asal-asal gitu, menukang-nukangi bahasa-bahasa yang tidak-tidak. Takut ketahuan gitu maksudnya bang? Bukan takut ketahuan, silahkan kita buka-bukaan. Kenapa abang tidak berani cari membuka ayat yang abang bilang itu? Jadi artinya kalau memang betul-betul abang betul mengatakan itu isinya tunjukkan. Gitu. Masa real, gitu. Orang Kristen masa nggak tahu dalilnya? Masa aku yang harus ngajarin kalian, Bukan abang? persoalan dalilnya. Kalau abang berbicara tentang isi, banyak kok orang-orang maaf ya, buat orang muslimah. Banyak orang muslim yang belum memahami tentang isi Al-Quran. Wajar. Hanya membacanya aja tahu, artinya tidak tahu. Wajar, itu bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Kalau kami Indonesia, jelas bahasa itu bahasa Indonesia, jadi mudah untuk dimengerti. tapi faktanya nggak bisa. Kalian tidak bisa ngerti. Faktanya tidak bisa apanya? Faktanya tidak bisa. Sedangkan abang aja membahas tentang tadi masalah makan babi. Abang tahu nggak itu masalah babi tadi? Itu di perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Iya makanya. Terus kenapa Anda makan babi? Iya,
Kan abang kan tidak mengetahui ajaran tentang itu. Justru karena saya tahu, Anda yang tidak tahu. Kami sekarang sudah yang namanya kekristenan itu sudah berjalan di perjanjian baru. Iya. Semuanya itu sudah diperbaharui. Oh, Kalau yang diganti firman. masalah dilarang makan babi itu memang betul haram, babi itu haram. Tapi itu tertulis di perjanjian lama. Oh, kalian hapus, agama kalian datang menghapus haramnya babi gitu maksudnya? Sekarang begini. Kami kan di dalam kitab kami itu kan ada dua versi, ada dua satu perjanjian lama, kitabnya dan Yahudi perjanjian satu, baru. kitabnya kalian satu, dua kitab kalian gabung menjadi Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Perjanjian Kitabnya lama Yahudi. itu kalau kita Kitabnya berbicara Yahudi. tentang haramnya babi, makan babi itu di perjanjian lama. Tapi Iya, di kitabnya perjanjian Yahudi baru itu. itu semuanya sudah diperbarui. Nah, Sekarang kalian yang abang memperbarui. permasalahkan makan babi. Masa abang Iya. permasalahkan makan babi sama kami? Iya memang. Buat kami itu tidak haram. Kalau Kata buat orang siapa? abang itu haram. Tapi Yesus mengharamkan kok. Untuk apa kau mengharamkan? Kalau abang lah, untuk apa abang mengharamkan babi untuk abang makan sementara kelaukanmu yang tidak? Nggak ada Udah. urusan dengan itu. Pencabulan. Yesus mengharamkan babi. Titik. Tidak ada. Di mana dalilnya Yesus mengharamkan babi? Coba kasih tunjuk. Matius 5 nomor 19. Buka langsung dalilnya. Buka langsung ayatnya. Barang Apa siapa yang dikatakan di situ? Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sekarang Bang, aku memang bukan bukan sekolah teologi ya, tapi saya Kristen. Saya Pasti makan babi pasti Saya Kristen. bukan sekolah teologi ya. Sudah. Tetapi di dalam kitab kami tertulis di ajaran perjanjian baru itu apakah yang dikatakan? Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku untuk menggenapinya. Iya. Haram digenapi jadi halal gitu maksudnya. Jadi masalahnya jelas. Boleh. Dari Itu sekarang menghapus, itu sekarang bukan menggenapi, Di itu perjanjian, membatalkan. Sekarang di ajaran kami, abang jangan memaksa ajaran kami. Lah, saya Abang tidak memaksa bawa ajaran Anda. Bagaimana cara Ajaran aku Yesus. memaksa ajaran abang? Ajaran Yesus haram makan babi, Kristen halal. Saya tahu Kristen halal. Tidak ada ajaran di perjanjian baru Yesus mengharamkan. Tidak ada, kasih tunjuk. Tadi Matius 5:19. Ada dikatakan jangan engkau memakan babi. Ada katanya seperti itu. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Meniadakan. Iya. Makanya dikatakan aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, Barang tetapi aku siapa yang menggenapinya. barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat itu, maka dia menempati tempat Bukan. terhina. Abang hanya membaca sekilas tapi tidak memahami. Paling bisa Abang kalau hanya begitu. membaca sekilas, Aku tidak bilang. memahami. Kan, Kami paling yang bisa Kristen kan. memahami. Bagaimana Anda mau paham? Abang Anda hanya anti paham Yesus. tentang membaca, tapi memahami tidak tahu. Bagaimana? Coba. Itu. Bagaimana Anda memahami Haram dalil itu adalah bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar itu yang jadi haram. Dasar tolol loh. Mulai emosi pemakan babi ini. Emosi. Emosi. Abang yang emosi Tidak, abang yang dengarkan emosi saya. seakan-akan Dengarkan saya, Bang. secara Dengarkan. tidak langsung abang ini membuka live-nya ini seakan-akan menanamkan kebencian bagi Dengarkan. bagi Dengarkan saya, Bang. kaummu. Dengarkan saya, Bang. Agama Kristen itu adalah agama yang tidak pernah dipimpin ajaran Nabi. Tidak ada Nabi yang diajarkan, yang diutus untuk mengajarkan agama Kristen. Gak ada. Jadi tidak ada larangan Tuhan atau perintah Tuhan kepada Kristen. Kristen itu agama bebas, bas, mau ngapain aja.
Tidak ada pernah Nabi diutus kepada orang-orang Yesus datang ke Kristen. dunia ini bukan membawa agama. Yesus datang ke dunia ini Sekali bukan lagi, membawa agama. Yesus diutus Anda bukan pahami? untuk orang Kristen. Yesus Tidak datang ke ada dunia Yesus ini bukan diutus. membawa agama. Nggak ada. Kristen. Yesus tidak Bukan pernah itu. mengajarkan dirinya mengajarkan Kristen. Kristen itu agama buatan Barat. Yesus ke sini, Yesus ke dunia bukan membawa agama. Camkan Memang, itu. iya, Yesus memang tidak mengenal Kristen. Bagaimana dia cara mengenal Kristen? Orang dia membawa ajaran agama Kristen. Makanya adalah kedatangan Yesus Kristus. Makanya ada Kristen. Huhui. Di mana Yesus Kau yang mengajar? tolol. Itu emosi lagi kan? Di Kau yang mana tolol. Yesus? Di mana Saya Yesus katakan, mengajarkan ke Yesus gereja? itu datang ke dunia ini bukan membawa agama. Di mana Yesus Tetapi mengajarkan? kedatangan dialah Di yang mana memunculkan Yesus mengajarkan adanya makan lahir babi? Agama Kristen. Udah. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Bukan mengajarkan Kristen. Iya, Tapi memang nggak karena ada. kedatangan Yesus Kristus Ya lah, makanya lahirnya sudah, ajaran berarti nggak Kristen. ada. Kristen Loh, itu nggak ada, artinya berarti pengikut Yesus. Kristus. Ya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus Camkan mana itu. yang mengajarkan Kristen? Kristus mana yang mengajarkan Kristen? Yesus itu datang, Kristus datang bukan mengajarkan agama Kristen. Bukan Sudah membawa selesai. agama. Anda paham apa enggak? Udah paham. Anda sudah ngakui kok. Dia datang ke sini membawa Injil. Dia datang Injil ke dunia apa? ini membawa Injil. Apa itu Injil? Membawa keselamatan. Apa keselamatan makan babi? Ada Membawa keselamatan. keselamatan. Ada keselamatan bagi pemakan babi. Kenapa Anda harus mempermasalahkan babi? Lah, Kenapa Yesus Anda harus mempermasalahkannya. Tuhan juga mempermasalahkan babi. Rasanya kalian merasa takut kali kan terhadap babi gitu. Bukan, Yesus dan Tuhannya Yesus mengharamkan babi. Begitu kawan. Makanya kalau Anda tidak memahami agama Kristen, Saya justru paham. Anda yang tidak paham Anda tidak Bible. paham. Kenapa Anda yang tidak paham. Kenapa Anda mencampur adukan agama perjanjian lama sama perjanjian baru? Anda paham nggak itu? Jangan Anda campur adukan perjanjian lama sama perjanjian baru. Tadi udah saya katakan, Yesus datang ke dunia ini mengatakan, saya datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi saya menggenapinya. Kalau secara logika, Bang, kalau kami secara logika mengartikan, di dalam hukum Taurat, di perjanjian lama, itu ada 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah yang harus dilaksanakan manusia biar bisa masuk surga. Tetapi namanya manusia, satu dari antara 10 itu tidak bisa dilaksanakan. Kata siapa? Dari 10 hukum Taurat, satu pun dari antara 10 hukum Taurat ini tidak bisa dilaksanakan manusia. Sehingga kedatangan Yesus Kristus ini, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, dia menggenapinya. Dari 10 hukum Taurat yang harus dilaksanakan manusia, itu digenapkan menjadi satu. Apa itu? Imanmu. Apa itu imanmu? Pandai Kepercayaanmu, mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu. Wala, pandainya menipu. Itu betul. Baru Anda paham. Pandainya penipu Setelah ini. Anda mengetahui kalau imanmu yang menyelamatkan engkau, itu ajaran kami. Jangan Anda paksakan ajaran Anda. Pandainya menipu. Itu makanya saya bilang, Anda memang betul mengetahui Alkitab tapi tidak memahaminya. Udah. Anda memahaminya tapi tidak memahaminya. Makanya kalau membaca sebuah ayat Alkitab itu, Anda harus jangan membaca secara harfiah, tetapi Anda harus menyimak apa maksud dan tujuannya. Karena apa? Di dalam kitab Bible kami itu banyak perumpamaan-perumpamaan. Termasuk Anda diperumpamakan seperti anjing. Perkataan Yesus tidak ada mengatakan akulah Allah. Tidak ada. Terus dari mana Anda tahu kalau dia itu Tuhan? Gak ada perkataan Yesus mengatakan di Alkitab. Terus dari mana Anda tahu kalau dia itu Tuhan? Makanya manusia diberikan akal dan sehat dan pikiran. Ya, saya tanya, dari mana Anda tahu? Dengar, biar saya jelaskan. Silakan. Tetapi dari perkataannya, dia mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, jawab Yesus kepada murid-muridnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Maksudnya apa itu? Itu. Maksudnya apa? Tidak. Maksudnya di situ, gak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Nah, melalui Yesus itu maksudnya gimana? Melalui Yesus seakan-akan itu mengatakan gak ada yang datang ke surga. Memang sebenarnya dia yang punya surga, dialah Allah itu. Mulai ngaco. Ngaco. Hendaknya kamu ketahui, hendaknya engkau ketahui, ketika kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapakku yang di surga. Itu Ngaco. ngaco. Anda selalu memberikan ajaran-ajaran kekristenan itu yang palsu. Anda mengutarakan ayat-ayat Alkitab itu, tapi tidak yang sebenarnya. Anda sendiri ngarang kok dari tadi. Ayat Alkitab itu sama orang-orang yang menonton. Ngarang dari tadi. Kok ngarang dari tadi? Di mana Yesus? Saya ngarang. Di mana Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Mana dalilnya? Kan saya sudah katakan. Saya sudah katakan. Udah. Tidak Udah. ada di dalam ayat Alkitab Ya mengatakan sudah, nggak perkataan ada. Yesus. Berarti Anda blow on. Tidak ada perkataan Yesus mengatakan saya adalah Allah. Terus Tidak ada. bagaimana Anda bisa menuhankan Udah. manusia yang Tetapi Anda diberikan benak, Anda diberikan akal pikiran, menyimak perkataan. Nah, tetapi itu? karena Anda membaca ayat Apa? Alkitab itu tidak memahami, Perkataan Anda apa? hanya membaca Alkitab itu secara harfiah, Ya, tidak perkataan memahami, apa? makanya Anda tidak paham. Perkataan apa yang harus dipahami? Yang mana? Yang mana? Ini ya, ada perkataan Yesus beberapa ayat yang menyatakan dia Allah. Yang Di pertama, mana? Di mana? sebelum Tadi katanya nggak Abraham ada. ada, sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Itu perkataan Yesus. Yang kedua, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua, yang ketiga, Yang ketiga. aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dari sudut pandang kritisisme teks yang sering digaungkan oleh Bang Zuma, tidak ada satupun ayat di dalam seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, di mana Yesus secara eksplisit, jelas, dan letterlik berkata, "Akulah Allah, maka sembahlah aku." Beliau sering menekankan bahwa klaim ketuhanan seharusnya dinyatakan dengan kalimat yang tegas, hitam di atas putih, langsung dari mulut Yesus sendiri, bukan berdasarkan penafsiran atau tebak-tebakan ayat. Daripada menyebut dirinya Allah, Bang Zuma menunjukkan bahwa Yesus secara konsisten memposisikan dirinya sebagai utusan Allah atau Nabi. Salah satu dalil paling kuat yang sering dikutip Bang Zuma adalah Yohanes 17 nomor 3. Ayat ini menurut Bang Zuma adalah deklarasi tauhid langsung dari mulut Yesus. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus hanyalah seorang utusannya. Jadi menurut pandangannya, pencarian dalil Yesus mengaku sebagai Allah di dalam Alkitab akan selalu menemui jalan buntu karena teks asli Alkitab tidak pernah mencatat kalimat tersebut. Bagi beliau, doktrin bahwa Yesus adalah Allah bukanlah ajaran asli dari Yesus, melainkan hasil teologi gereja yang dirumuskan ratusan tahun kemudian melalui konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Sebab? Udah. Ada sebabnya. Sebab apa? Kok sebab? Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Pergi kemana? Ke rumah siapa di surga itu? Rumah siapa? Rumah dia sendiri. Oh, rumah bapak. Nipu kau. Rumah dia. Rumah dia. Rumah dia. Oh, nipu. Ya dong. Memang Anda blow on, tidak mengerti. Anda seharusnya kelas 1 SD harus diajari bagaimana cara membaca, bagaimana cara menyimak. Aku akan pergi ke rumah bapakku. Anda mungkin nilai merah, mungkin waktu pembelajaran di sekolah akan untuk pergi menyimak. ke rumah bapakku. Nipu Anda dia. mungkin masa sekolahnya, Nipu. nilaimu nilai merah. Nilai Nipu 30 pun udah cukup untuk menyimak. Akulah jalan Jadi kebenaran dan hidup. Anda Nggak ada sering yang sampai menggunakan kepada itu ayat-ayat bapakku. Alkitab yang menyalahkan gitu. Aku ada sebelum Abraham ada. Apa itu? Sekarang Tapi Anda mengetahui isi Alkitab. coba bagaimana Anda bisa
menjelaskan ke saya yang tidak paham Bible ini, Anda yang paham. Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bagaimana caranya dia bisa kembali menjadi Tuhan? Jawab. Wah, begini. Berikan saya kesempatan ya. Iya. Jangan dipotong. Jangan dari dipotong. tadi kan Anda membual di sini. Dari tadi Anda membual, saya dengar. Jadi begini. Bagaimana caranya Yesus membuktikan dia sebagai Tuhan? Bukan membuktikan. Bagaimana cara Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan, sedangkan dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana caranya Yesus membuat dirinya sebagai Tuhan? Menjadi Tuhan. Itu pertanyaannya. Dia bangkit dari antara orang mati. Udah. Apa itu? Dia bangkit dari antara orang mati. Dia sudah mati, bangkit kembali. Itulah membuktikan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Allah bisa dilakukan dia. Apa yang dilakukan oleh Allah bisa dilakukan Yesus. Hei, Tompel, bagaimana cara Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan? Bagaimana caranya Yesus membuat dirinya sebagai Tuhan? Maksudnya, ya dia kan harus menunjukkan kepada manusia. Biar kita percaya. Bagaimana caranya Yesus membuat? Bukan kita percaya. Bagaimana cara Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan, sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Ayo jawab. Kenapa Anda bilang Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa? Sudah saya katakan, apa yang dapat dikerjakan oleh Allah bisa dikerjakan oleh Yesus. Yesus mengatakan pekerjaan tadi, Allah itu adalah pekerjaan yang dilakukan. Yohanes 5:30, Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, bagaimana caranya Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa ini bisa membuat dirinya menjadi Tuhan? Anda seakan-akan gini, itu mengutip ayat Alkitab itu tidak membaca secara keseluruhan. Itu ungkapan Yesus secara kemanusiaannya. Iya, itu dia maksudku. Bagaimana caranya dia membuat dirinya yang manusia? Secara kemanusiaannya, tetapi secara sebagai manusia. Sebagai manusia, bagaimana caranya dia Yesus bisa? Itu 100% Yesus itu manusia. 100% Yesus itu adalah Allah. Berapa persen jadinya? Ya, berapa persen? Ya tetap 100%. Dia dikatakan sebagai manusia juga 100%. Jangan Anda menjumlahkannya. Coba aku periksa jidatnya dulu. Katakan, oh, abang lagi panas. Kenapa saya mengatakan Yesus itu 100% sebagai manusia? Karena apa? Karena Yesus itu juga dilahirkan. Yesus itu juga merasakan sakit. Yesus itu juga merasakan lapar. Yesus itu juga merasakan godaan iblis. Itulah secara manusia. Tetapi kalau secara keilahiannya sebagai Allah, Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Yesus itu bisa bangkit dari orang mati. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya dia bisa membuat? Pekerjaan Allah bisa dia lakukan. Bagaimana caranya bisa membuat? Bagaimana caranya dia bisa membuat dirinya menjadi Tuhan? Tak perlu dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan, sebab dia sudah Tuhan. Oh enggak, dia tadi kan Anda menjawab tadi sepenuhnya manusia. Bagaimana sepenuhnya manusia ini bisa merubah dirinya menjadi sepenuhnya Tuhan, sementara dia sepenuhnya manusia? Ayo jawab. Tidak perlu dia menjadikan dia sebagai Tuhan. Karena apa? 100% manusia. Sebelum dia dilahirkan, dia sudah 100% Tuhan. manusia ini untuk merubah dirinya menjadi 100% Tuhan, gimana caranya? Kau dasar tolol, kau tolol mengartikan bahasa aku. Sebelum dia lahir, sebelum dia datang ke dunia ini, dia sudah Tuhan. 100% manusia kan? Iya, jelas. Bagaimana caranya merubah dirinya menjadi 100% Tuhan? Bagaimana caranya dirinya menjadikan dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan? Perbuatannya itu perbuatan manusia. Bukan perbuatan manusia. Manusia tidak ada yang bisa membuat seperti itu. Pada saat dia bangkit dari kubur, dia bangkit sebagai manusia.
Pada saat dia bermujizat sebagai manusia. Pada saat dia menyembuhkan orang, dia menyembuhkan sebagai manusia. Mujizat yang dia lakukan, mujizat yang bagaimana tidak bisa caranya dilakukan oleh manusia. Sudah. Bagaimana caranya dia bisa membuat diri menjadi Tuhan? Itu kau jawab. Beberapa nabi, bahkan sampai sekarang, sampai maaf dulu 1000 kali maaf. Sampai Bagaimana nabi yang caranya Anda percayai, Yesus? Belum ada nabi yang bisa bangkit dari kematian. Belum ada nabi yang bisa bangkit dari kematian. Siapa? Coba Anda sebutkan nabi yang bangkit dari kematian. Pocong bisa keluar dari kubur. Sekarang pertanyaannya bukan masalah dia jadi pocong atau apa. Yang saya pertanyakan sama saudara, bagaimana caranya manusia Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan, sementara dia manusia 100%? Dia tidak perlu membuat cara. Dia tidak perlu membuat cara, sebab dia masalahnya dia manusia. Dia manusia 100%. Karena dia dilahirkan. Dia manusia 100% ini yang kupertanyakan. Pada saat dia 100% manusia, bagaimana caranya membuat dirinya menjadi Tuhan? Membuat dirinya menjadi kucing aja dia nggak sanggup. Caranya. Dia tidak membuat dirinya menjadi kucing. Membuat dirinya menjadi kucing aja nggak bisa, apalagi menjadi Tuhan. Kau tahu Tuhan? Kau ngerti Tuhan itu apa? Semua bisa dilakukan oleh Allah. Mau menjadi apapun dia bisa. Tuhan itu kue lapis. Kue lapis bisa dibikin. Itu sudah mengatakan bahwasannya aku menciptakan manusia segambar dengan rupanya. Longor. Yang kutanya Yesus. Yang longor, Oto. Bagaimana caranya Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan, Tompel? Kau yang tidak mengerti, kau yang tidak mengerti. Dia tidak perlu memberikan dia cara. Kau itu berbicara mengenai imanmu. Bagaimana dia kau Tuhan? Memang dari sananya pun, dari sononya pun dia sebelum dilahirkan dia sudah Tuhan. Longor, kau berbicara tentang imanmu. Kau tidak pakai imanmu. Yang saya tanya, Yesus mengaku dalam dirinya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Itu kau dari yang segi melantinya menjadi Tuhan. Itu dari segi kemanusiaannya. Justru itu yang kutanya. Segi kemanusiaannya. Segi manusianya yang kutanya. Bagaimana caranya manusia ini membuat dirinya menjadi Tuhan? Yesus aja mengatakan kepada bangsa Israel. Sedangkan Yesus aja mengatakan kepada bangsa Israel. Sebelum Abraham ada, saya sudah ada, kata. Kau bersihkan kloset di bawah. Ada ilmu kau dari tadi. Biarkan ngomong kau. Kau macam kau pikir saya ini kucing apa kau bodoh-bodohi? Saya kira begitu teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, dari seluruh rangkaian diskusi dan bedah teks yang sudah kita urai satu persatu, mari kita tarik sebuah kesimpulan besar yang terang benderang, hitam di atas putih, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kita harus paham bahwa Islam tidak pernah menolak keselamatan bagi umat terdahulu. Sesuai surat Al-Baqarah ayat 62, para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang setia sebelum datangnya Islam, yang memegang teguh tauhid murni dan tidak mensekutukan Allah dengan makhluk, mereka dijamin masuk surga. Mengapa? Karena agama para nabi dari dahulu sampai sekarang itu satu, yaitu menyerahkan diri kepada Allah atau Islam. Dan untuk menjaga kebenaran itu, Allah menurunkan Al-Quran, berbeda dengan kitab lain yang mengalami distorsi atau bersalin tangan secara subjektif. Al-Quran dijaga dengan sistem yang mustahil ditembus oleh pemalsuan, yaitu sistem hafalan dan jalur sanad yang tidak terputus sampai ke lisan Rasulullah SAW. Bahkan jika hari ini seluruh mushaf di bumi dibakar, dalam beberapa jam Al-Quran bisa dicetak kembali tanpa meleset satu huruf pun. Memang di dalamnya ada ayat mutasyabihat sebagai ujian keimanan, namun para ulama yang mendalam ilmunya memahami maknanya secara tekstual konseptual demi menjaga kemurnian tauhid, bukan malah mencocok logi secara liar. Lalu mari kita bedah secara objektif menggunakan metode Bible versus Bible untuk melihat apakah kekristenan modern ini agama Yesus atau agama Paulus. Fakta sejarah dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26 mencatat bahwa istilah Kristen itu baru muncul di Antioquia bertahun-tahun setelah Yesus tiada. Dan itu adalah julukan dari orang luar. Yesus sendiri tidak pernah mendirikan agama bernama Kristen. Beliau lahir, hidup, disunat pada hari ke-8, dan wafat sebagai seorang Yahudi yang taat hukum Taurat.
Yesus secara tegas berkata dalam Matius 5 nomor 17, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat." Konsekuensinya apa? Karena Taurat mengharamkan babi dalam Imamat 11 nomor 7, maka Yesus tidak pernah makan babi dan melarangnya. Lalu kenapa Kristen hari ini makan babi dan merasa bebas dari hukum Taurat? Jawabannya ada pada teologi Paulus. Paulus melalui Roma 10 nomor 9-10 dan Efesus 2 nomor 8-9 menawarkan konsep keselamatan instan. Cukup percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka otomatis selamat. Doktrin inilah yang meruntuhkan seluruh syariat dan amal perbuatan yang diajarkan Yesus. Bahkan dalam hal ibadah pun, gereja modern yang mengizinkan wanita berkhutbah di mimbar sebenarnya sedang menabrak teks mereka sendiri. Dalam 1 Korintus 14 nomor 34 dan 1 Timotius 2 nomor 12, Paulus dengan sangat galak melarang perempuan berbicara atau mengajar laki-laki di dalam jemaat. Jadi secara teologis, kekristenan hari ini lebih tepat disebut sebagai agama Paulus, bukan ajaran asli Yesus. Umat Kristen mengklaim Yesus adalah Allah. Sekarang saya tantang, carilah satu ayat saja di dalam Alkitab di mana Yesus berkata secara eksplisit, "Akulah Allah, sembahlah aku." Maka jawabannya tidak akan pernah ada. Yang ada justru deklarasi tauhid murni dari lisan Yesus sendiri dalam Yohanes 17 nomor 3, di mana Yesus berkata bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah yang engkau utus. Terakhir, mengenai fenomena oknum non-muslim wanita yang menggunakan hijab atau atribut Islami demi konten, kita harus cerdas. Ini bukan bentuk toleransi, melainkan manipulasi visual dan penyesatan opini. Mereka memakai hijab untuk mengecoh umat Islam yang awam, lalu menyusupkan narasi yang memelintir ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah tindakan yang tidak kesatria secara intelektual dan melecehkan simbol kesucian syariat Islam. Ingat, hukum Tuhan itu konsisten. Tidak ada suara roh atau bimbingan roh yang boleh membatalkan hukum tertulis yang sudah ditetapkan Tuhan sejak awal. Jika ada roh yang mengajak manusia melanggar hukum Tuhan seperti menghalalkan yang haram, maka itu jelas bukan roh dari Tuhan, melainkan hawa nafsu manusia. Jadi kesimpulan akhirnya, jika kita menguji data teks secara jujur, objektif, dan ilmiah, maka ajaran asli yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam atau Yesus mengenai tauhid, syariat, makanan, dan konsep keselamatan, semuanya tidak ada yang cocok dengan Kristen modern. Ajaran asli Yesus itu 100% selaras, tegak lurus, dan diteruskan secara sempurna di dalam Islam.